Setelah Tono tidur di situ, itu dibungkus si Tono tuh. Dibungkus oleh Ustadz Jamhur dibantu oleh para santrinya. Setelah selesai kayak mayat aja. Dibungkus seperti mayat. Para jamaah dipimpin oleh Ustadz Jamhur ini membacakan surat Yasin. Kamu tadi ini kan dibungkus dengan kain warnanya hitam. Tujuannya adalah untuk menetralisir seluruh kesialan kamu dalam hidup. Nah, terus juga bila mana kamu ada karma sekalipun, ini akan dinetralisir. Omset dihitung-hitung dari ketiga tempat itu pun dalam 1 bulan ini ternyata bisa tembus sampai ke 5 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang diceritakan langsung oleh salah seorang subscriber Sobat Mengulas Malam. Sebut saja di sini adalah Mas Tono. Mas Tono bercerita apa yang pernah dialami oleh Mas Tono dan istrinya. Sebut saja di sini adalah Mbak Weni, kisaran tahun 2019, di mana kala itu tepat di saat lagi pandemi. Sobat pasti penasaran dengan apa yang Abah akan ceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Mas Tono memberikan judul pada kesempatan malam hari ini, yaitu adalah pesugihan tanpa tumbal 5 miliar dia dapat. Sobat, Mas Tono dan istrinya yaitu Mbak Weni, dia memang sih punya usaha, itu warung makan. Berbagai menu yang ada di tempat usahanya pun sangat-sangat lengkap sekali. Bukanya itu dari mulai pagi jam 6 sampai tutup jam 10 malam. Luar biasa. Antri. Ada yang makan di tempat, bahkan itu kalau sudah jam 12 siang, jam istirahat, Masya Allah, bajibun banget, sampai ngantri. Kadang banyak orang juga yang pesan dibungkus. Nah, ada kalaupun tertentu di saat katakanlah orang lagi butuh untuk hajatan segala macam, itu dia biasa dia pesan ada juga nasi kotak ke dia. Terkadang orang ya seperti itulah. Di saat seseorang punya usaha lagi di atas, selalu ada hal-hal yang menggunjing, menceritakan, wah jangan-jangan ini usahanya memakai sesuatu. Ada daya tarik, penglaris. Yang dalam persepsi, tanda kutip, ini penglarisnya hal-hal yang di luar jalur agama. Itu seperti itu orang. Di saat seseorang pun terjatuh, itu terkadang banyak orang yang mentertawakan. Banyak seakan senang. Tuh kan, benar nyata. Dulu kan bagus usahanya. Tapi setelah katakanlah dia melanggar satu aturan, terbukti. Itulah
persepsi orang di luar sana seperti itu. Tapi dengan Mas Tono ini lain. Di saat kondisi COVID sekalipun, orang ini banyak katakanlah usahanya pada kolek. Tapi Mas Tono dan Mbak Weni usahanya ini memang masih bisa bertahan. Omset jelas ada penurunan karena yang setiap makan di tempatnya dia itu kan tidak boleh berkerumun. Omset pasti ada penurunan. Tapi ternyata dia sendiri ini masih bisa tetap bertahan. Bisa bayar karyawan, terusan juga untuk kehidupan di rumah tangganya pun ya kondisi aman-aman saja. Sobat, sebelum Mas Tono dengan usaha yang sekarang warung makan, itu memang awalnya tidak seperti yang dibayangkan oleh semua orang. Jatuh bangun dalam merintis satu usaha. Bahkan dia pun sebelum membuka warung makan, itu dia pernah usaha buka warung kopi. Ada mie rebus juga, ada mie goreng, termasuk bubur kacang hijau. Bahkan dia siapkan juga ini bubur ayam dan berbagai macam minuman, yang panas, yang dingin segala macam dia siapkan. Cuma kan kembali, jangankan untung, modal aja ini tidak kembali. Sempat dalam namanya rumah tangga gitu kan, saling ribut pasangan suami istri itu. Tapi kembali Mas Tono memang orangnya sangat-sangat sabar dan legowo. Dia sering mengingatkan kepada istrinya, yaitu Mbak Weni, udah mah namanya juga usaha. Yang terpenting kita lakonin secara perlahan dan tidak terlepas kita terus berdoa. Insya Allah Bapak punya satu keyakinan, usaha kita suatu saat pasti akan ada perkembangan. Iya tuh, sampai kapan Pak? Untung aja kagak. Modal aja kita habis terus. Bahkan tuh lihat, bubur banyak yang kebuang, saripati segala macam kebuang segala. Nah terus gimana lagi? Ya udah kita jalanin aja. Itu hampir tiap hari sobat. Sering cekcok. Pas di saat katakanlah tepat kala itu hari Minggu pagi kisaran jam 9. Kebetulan warung Mas Tono ini bukanya 24 jam. Jadi dia awal sih ngontrak kios itu sekaligus tempat usaha dan tempat istirahatnya di situ juga. Ada yang datang. Dikirain sih pembeli biasa. Mas, minta bubur kacang hijau. Nggak lama kemudian Mas Tono dari dalam itu keluar. Dilihat, loh, Didi ya. Loh, Tono. Ternyata Didi itu adalah temannya Tono waktu masih remaja. Mereka langsung salaman dan bercerita panjang lebar sampai di saat katakanlah sambil makan bubur kacang apa yang diminta oleh Mas Didi, ngobrol panjang lebar. Gimana usahanya? Rame tah? Kata Mas Didi ke Tono. Ya itu Di, saya tah buka usaha ini terus terang aja, sudah 6 bulan saya ngontrak rumah di sini itu 1 tahun. Belum untung, malahan bingung saya tuh. Udah istri ngomel-ngomel terus, rugi terus. Ya memang sih akuin, jangankan untung, modal aja habis. Nggak lama kemudian Didi menyampaikan, oh kalau begitu mah no, usaha kamu tuh hampir sama dengan saya awalnya. Berceritalah dari situ. Nah singkat cerita, Didi mengajak Tono ke salah satu tempat pengajian, tempat kumpulan, yaitu setiap malam Jumat. Gini aja Ton ya, apa yang kamu ceritakan ini pernah saya alami. Bahkan saya lebih terpuruk dari ini. Istri sampai pulang ke ibunya, sampai pulang. Ya saya gimana, hampir rasa putus asa. Tapi alhamdulillah karena saya sendiri punya satu keyakinan,
Allah akan merubah nasib satu kaum bila mana kita sendiri yang akan merubahnya. Nanti kamu malam Jumat ikut saya. Ikut kemana? Udah ikut aja nanti ke tempat pengajian biasa kita berjamaah. Semoga saja kamu ada perubahan nanti di sana. Lihat aja dulu nanti. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak. Nanti saya pun akan coba ceritalah ke istri. Setelah selesai cerita seperti itu, Dede pun pamitan ke Tono. Tepat Kamis malam Jumat, sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Didi ke Tono, kurang lebih sekitar Bada Isya. Didi datang dengan bawa kendaraan roda 2. Tono pun sudah siap. Pamitan kepada istrinya. Tono langsung aja berangkat dibonceng Didi. Warungnya tetap ditungguin oleh istrinya. Istrinya biasa, Pak kalaupun pergi jangan lama-lama ya. Iya mah, gak lama lah. Yang terpenting Bapak mau usaha supaya apa? Usaha kita ini bisa ada perubahan. Kata Tono ke istrinya si Weni. Berangkat aja. Setelah berangkat kurang lebih sekitar hampir 1 jam lah. Perjalanan dari rumahnya Tono ke lokasi tempat pengajian Mas Didi. Pengajian pada kumpul, ada jamaah kurang lebih itu 11 orang. Ada sesajin di situ dari mulai pisang lengkap, buah-buahan ada jeruk, apel, tomat, salak lengkap. Termasuk juga di situ tuh Tono lihat ada sampai kembang setaman. Terus juga ada bekakak ayam. Dan yang bikin Tono terkaget itu kok pengajian kok ada sampai bakar kemenyan segala macam gitu. Itu yang ada di pikiran di benak Tono. Nah ngikutin aja pengajian. Nggak lama kemudian selesai pengajian kurang lebih sekitar hampir 2 jam lah. Selesaian tawasul segala macam baru itu Tono diajak oleh Didi mendekati ke Pak Jamhur yang memimpin jamaah tersebut. Bercerita, Pak Ustadz, ya perkenalkan saya Tono. Nah saya maksud kesini itu pertama adalah silaturahmi Pak Ustadz. Karena saya terus terang aja ini diajak teman Mas Didi, mudah-mudahan aja saya bisa ikut berjamaah di sini, ada perubahan segala sesuatunya, minimal hati dan pikiran saya itu sendiri tenang. Lama kemudian Ustadz Jamhur pun menjawab, insya Allah yang terpenting kamu istiqomah ke sini. Setiap Kamis malam Jumat ini banyak jemaah ke sini dan nanti kamu pun bisa lihat apa yang kita lakukan di sini. Gak lama kemudian Tono pun langsung nyampaikan, gini Pak Ustadz, saya tuh selain hati dan pikiran saya pengen tenang, kondisi saya pun aduh gundah banget sekarang tuh, pusing Pak Ustadz. Pusing kenapa? Namanya orang hidup itu sudah pasti. Enggak, ini usaha saya, bukannya untung malahan buat modal aja habis Ustadz. Lama-lama aduh bangkrut Ustadz. Jangan ngomong gitu. Ucapan adalah doa. Gak boleh ngomong kayak begituan. Yang terpenting kamu masih tetap berusaha dan dekatkan diri kepada Allah. Nah begini Pak Ustadz, saya mohon izin kiranya nanti Pak Ustadz bisa bantu saya. Setidaknya saya ingin ada perubahan nasib. Terutama apa yang sedang saya kerjakan sekarang, usaha saya ini ingin tetap bisa maju. Dan kira-kira cocoknya seperti apa Ustadz? Emang usaha apa kamu tuh? Jualan bubur kacang Ustadz. Ada juga bubur ayam, terusan kopi, ya warung kecil-kecil lah Ustadz. Gak lama kemudian Ustadz pun bertanya kepada Didi secara mendetil dari mulai hari, weton. Setelah dihitung segala macam, udah begini aja. Nanti kamu Kamis malam Jumat Kliwon datang ke sini. Insya Allah Ustadz, nanti malam Jumat Kliwon saya ke sini ditemani nanti teman saya Didi.
Apa sekiranya yang harus saya persiapkan Ustaz? Nggak usah. Saya tahu kondisi kamu pun ini sekarang kan lagi kesulitan. Insya Allah, karena di sini ini adalah jamaah, kita saling bantu. Sekiranya nanti kamu ada perubahan, tolong kamu pun bisa mengeluarkan sedekah. Itu ke situ aja. Yang penting kamu niatan benar dan juga kamu harus punya satu keyakinan. Aduh, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan ke Ustadz setidaknya ada perubahan buat saya dan keluarga. Amin. Tepat di Kamis malam Jumat, yang tadinya Didi itu ngejemput Tono, ini Tono memang kendaraan tidak punya roda 2 juga kan. Ini ngewanti-wanti, Di nanti tolong jemput saya ya, jangan sampai kelewat saya. Insya Allah pasti saya jemput. Tepat Kamis malam Jumat, pada Isya, Didi datang kejemput Tono, berangkatlah keduanya. Luar biasa ternyata. Jamaah di sana yang tadinya ada 11 orang itu nyampe ada sampai 25. Banyak banget. Lengkap. Apa yang pernah Tono lihat, sesaji segala macam sangat lengkap sekali. Setelah tawasulan selesai kurang lebih sekitar 2 jam, gak lama si Ustadz Jamhur pun menyampaikan kepada para jamaah bahwasanya tolong untuk para jamaah ini ada maksud, ada satu hajat dari saudara kita namanya Tono. Tolong dari para jamaah mohon doa dan keikhlasannya. Kita di sini adalah untuk bisa saling bantu membantu. Insya Allah Ustadz, kita sama-sama untuk bisa mendorong doa apa yang menjadi satu hajat saudara kita yaitu Tono pun bisa Allah ijabah. Gak lama kemudian Ustadz Jamhur pun meminta kepada salah seorang santri yang ada di situ untuk mengambilkan kain warnanya hitam dari lemari. Diambilkan, gak lama itu si kain digelar. Kain kurang lebih sekitar ukuran 2,5 meter panjang, lebar kurang lebih sekitar 1 meter. Gak lama Tono dipanggil sama Ustadz Jamhur, Tono kamu tidur di sini. Tono pun kaget. Tidur? Iya, kamu tidur di sini. Setelah Tono tidur di situ, itu dibungkus si Tono tuh. Dibungkus oleh Ustadz Jamhur dibantu oleh para santrinya. Setelah selesai kayak mayat aja. Dibungkus seperti mayat. Para jamaah dipimpin oleh Ustadz Jamhur ini membacakan surat Yasin. Nggak lama kemudian setelah selesai membaca surat Yasin, melakukan adzan dan qomat persis di telinganya. Ritual seperti orang yang sudah meninggal dunia. Ada kurang lebih sekitar hampir 1 jam. Setelah selesai, kain yang membungkus Tono pun dibuka kembali. Tono diminta untuk bangun. Tono masih bingung. Setelah selesai, kain yang bekas ritual itu pun itu dilipat lagi oleh Ustadz. Ustadz Jamhur melihat wajah Tono ini kayak kebingungan dan baru dijelaskan. Mas Tono, Bapak lihat kamu wajahnya bingung, pasti bertanya-tanya kan? Iya Ustadz. Terus aja saya kaget Ustadz. Saya kan masih hidup kok kayak orang yang sudah mati aja Ustadz. Jadi begini, kamu tadi ini kan dibungkus dengan kain warnanya hitam. Tujuannya adalah untuk menetralisir seluruh kesialan kamu dalam hidup. Nah terus juga bila mana kamu ada karma sekalipun ini akan dinetralisir. Itu baru ritual yang pertama. Nanti malam Jumat Kliwon berikutnya kamu jangan lupa hadir ke sini. Tapi maaf, kamu harus bawa kain kuning. Kain kuning kemana? Yaitu kain warnanya kuning.
bawa aja ke sini. Oh insya Allah Ustadz. Selang 1 bulan kemudian, Tono pun ini balik lagi ke usaha Jamhur. Tadinya minta ditemani oleh Didi, karena Didi pun lagi ada kegiatan yang lain, ya dia ikut sama jamaah yang lain. Kebetulan dekat tetangga juga. Nyampe ke sana, prosesnya hampir sama ternyata. Tono setelah selesai pengajian, Tono itu dilakukan ritual, dia terbaring, dibungkus dengan kain kuning. Ustadz menjelaskan, kain warnanya kuning ini sendiri adalah salah satu media besar harapan sebagai satu daya tarik, sebagai pemikat. Nanti pada ritual ketiga jangan lupa kamu datang lagi ke sini. Cuma pesan, untuk ritual ketiga ini kamu harus siapkan sesajinya. Sesaji apa aja Ustadz? Yaitu tadi. Yang pertama kamu harus siapkan kelapa hijau. Yang kedua juga kamu harus bawa bekakak ayam, buah-buahan 7 macam harus lengkap, dan juga bunga setaman kamu lengkapin. Dan jangan lupa, ini yang utama adalah kembang kantil warna merah. Tono bingung, Ustadz, kalau kembang kantil warna merah itu terus terang aja jarang ada Ustadz. Ya itulah tugas kamu, berusaha untuk mencari. Kalau jodohnya kamu, itu pasti kamu akan dapat. Ya udah Ustadz, terima kasih kalau begitu. Insya Allah nanti akan saya siapkan segala sesuatu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jamhur pun, Tono berusaha tentunya untuk mengumpulkan keuangan. Ritual kedua dari mulai dibungkus kain hitam, kain kuning, usahanya Tono pun ini ada peningkatan, cuma belum sesuai apa yang diharapkan Tono. Uang yang didapat yang tadinya dia hampir saja untung aja tidak ada, ini mulai ada peningkatan bertahap. Nah, dari keuntungan itulah dia kumpulkan. Jeda tepat di Kamis malam Jumat, dia sudah mutar-mutar cari sesaji segala macam. Yang agak kesulitan itu di saat dia mencari kembang kantil warna merah. Tono dengan segala kebingungan segala macam bertanyalah ke temannya, ke Didi, yang pernah melakukan ritual yang sama. Alhamdulillah, wasilah dari Didi inilah kembang kantil pun didapatkan oleh Tono. Pada ritual ketiga, Tono pun ditemani oleh Didi. Datang ke Ustadz Jamhur setelah selesai seperti biasa pengajian segala macam. Setelah selesai pengajian, barulah Tono di ritual yang ketiga. Tono tidurkan, pertama kain putih digelar oleh Ustadz dan para santrinya. Tono tidur di situ, dibungkus oleh kain putih. Kalau awal itu kembang tidak ditabur di situ, tapi kembang ditaburin. Kembang ditaburin di sekeliling tubuh Tono. Yang jadi keanehan, itu ada uang 50.000, 100, itu sama Ustadz Jamhur pun ditaruh di situ. Hampir nutupin ke tubuhnya Tono. Kemenyan dibakar. Ustadz Jamhur pun memimpin doa di situ kurang lebih hampir 1 jam. Nggak selesai ritual yang ketiga, Tono pun ini yang dibungkus oleh kain putih dibangunkan dan suruh duduk. Ustadz Jamhur pun menyampaikan kepada Tono bahwasanya ritual yang ketiga, di mana kamu dibungkus dengan kain putih, ini fungsinya adalah supaya kamu itu gambaran kembali kepada fitrahnya. Awal dengan kain hitam, kain kuning, dan terakhir adalah dengan kain putih. Semoga saja nanti apa yang menjadikan hajat kamu pun ini Allah kabulkan. Dan jangan lupa nanti kembang kantil ini tolong kamu taruh di tempat kamu nyimpen uang. Yang pertama, terus yang keduanya lagi,
Jangan lupa nih, setiap ada orang yang beli, berarti uang penglaris, itu kamu jangan pakai pengembalian pada hari yang sama. Nah terus jangan lupa kamu harus perbanyak dengan baca sholawat munjiat secara istiqomah. Apa yang menjadikan hajat kamu, semoga saja ini Allah akan kabulkan. Jangan lupa nanti di saat kamu sudah ada perubahan dalam tatanan ekonomi apapun juga, perbanyak kamu sedekah. Dan ingat, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Itu saja kuncinya. Gimana? Insya Allah Ustadz, apa yang menjadikan titah Ustadz, saya akan lakukan semua Ustadz. Semata-mata saya ada perubahan nasib dan juga berharap saya ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kamu bakal berhasil. Alhamdulillah Ustadz. Setelah selesai pamitan aja. Dan luar biasanya sobat, pasca ritual yang dilakukan oleh Ustadz Jamhur, usahanya Mas Tono pun yang awal dari mulai jualan kopi, bubur kacang hijau, segala macam, ini mulai ada peningkatan. Nggak lama kemudian tuh ya, beberapa hari kemudian ada yang tanya, jualan nasi nggak di sini? Aduh saya sih nggak jual nasi di sini tuh. Mungkin kalau warung sebelah, nggak ada di warung sebelah juga. Nah kedengeran sama istrinya, coba aja Pak, nanti kita siapin aja jualan nasi. Siapa tahu nih ada perubahan ini. Ya boleh dikatakan sih banting setir, namanya juga kita usaha. Dan kebetulan kan di depan tempat usaha itu lagi ada bangunan proyek. Ya siapa tahu mereka pada makan ke kita. Ya udah kalau begitu mah. Nah disiapkan aja nasi segala macam. Warung kopi itu dia pun sampai tutup, beralih profesi menjadi buka warung nasi. 1 tahun usaha yang dirintis oleh Mas Tono dan Weni pun jualan nasi. Memang lengkap menunya segala macam gitu kan. Itu bisa mendapatkan omset sampai 500 juta. Dari situlah mulai Weni sebagai istrinya ke suaminya, Pak alhamdulillah Pak, usaha kita ini ternyata tidak sia-sia. Dan jangan lupa Pak, kita sedekah. Selalu mengingatkan seorang istri pun. Nah terus gimana nih Pak, gini aja Pak, kalaupun misalkan memungkinkan, kebetulan kan ada di rest area itu tempat yang kosong, kita mau coba cari ke sana. Karena Mama juga pernah dengar, ya siapa tahu aja nih kita bisa ada perubahan di sana. Ya nggak apa-apa, coba cari di sana, kata Tono ke istrinya. Weni pun ini keesokan hari survei ke salah satu rest area. Setelah melihat dan tanya-tanya, ternyata ada kios yang kosong di rest area. Setelah ada kesepakatan harga segala macam, bukalah mulai. Tono tetap buka di rumahnya, Weni aja yang ke sana di rest area, dibantu oleh saudaranya. Kurang lebih sekitar 2 orang. Luar biasa sobat. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mas Tono dan Weni pun usahanya warung makan. 1 tahun setelah dia buka, omsetnya pun luar biasa. Itu bisa mencapai angka sampai 1 M di rest area. Dari situ terus, seiring perjalanan waktu, karyawan pun ditambah. Tono pun tidak bisa sekarang itu bekerja secara sendirian, dibantu oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada tetangga-tetangga yang pada nganggur pun dia rekrut bekerja di Tono dan di tempat istrinya, yaitu di rest area. Seiring perjalanan waktu, usahanya terus meningkat. Dan setiap malam Jumat Kliwon selalu menghadirin tawasulan atau pengajian di tempat Ustadz Jamhur. Dan luar biasanya Tono selalu berbagi sedekah segala macam.
Tono bercerita, "Mah, alhamdulillah ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, Allah kabulkan." Nah, nanti kita coba buka lagi warung makan mah dekat mall aja, siapa tahu nanti. Itu mah khusus aja kita prasmanan aja buka di sana mah. Ya udah gak apa-apa, Bapak aja nanti yang survei lokasinya gimana. Ya alhamdulillah sobat. Namanya manusia dengan penuh keyakinan dan usaha dan tidak terlepas memohon doa kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat, itu segala langkahnya dimudahkan. Tono menemukan juga salah satu ruko malah tepat di depan mall, sesuai apa yang diinginkan oleh Tono dan istrinya. Terjadi transaksi kontrak 1 tahun, buka di situ, karyawannya tidak tanggung-tanggung karena menu masakan sendiri, menu masakan prasmanan. Sampai 30 karyawan. Buka mulai jam 6 pagi dan tutup sampai jam 10 malam. Alhamdulillah, di tempat baru inilah perubahan yang amat sangat luar biasa. Tono bisa beli rumah sendiri. Omset dihitung-hitung dari ketiga tempat itu pun dalam 1 bulan ini ternyata bisa tembus sampai ke 5 miliar. Tono tidak ada pikiran bisa megang namanya uang sampai miliaran. Dia teringat di saat dia lagi terpuruk, dihinakan oleh siapapun. Tapi alhamdulillah, karena Tono sendiri orangnya selalu legowo, sabar, dan tidak terlepas memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya itulah Allah ijabah. Ternyata sampai sekarang pun usahanya Tono ya ini adalah warung makan Sunda prasmanan. Sampai sekarang masih tetap bertahan. Itulah sobat satu kisah yang dialami oleh Mas Tono. Perlu digarisbawahi sobat, kalau seseorang sudah berbicara pesugihan, ini sudah dalam tanda kutip pasti ada tumbal dan pasti berkolaborasi dengan makhluk-makhluk yang telah Allah laknat. Tapi apa yang pernah Mas Tono tadi ceritakan, dengan penuh kesabaran dan keyakinan dia istiqomah. Dan apa yang terjadi? Itu yang dialami Tono. Dia sering banyak sedekahnya. Dan kuncinya adalah dia tidak pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Sesibuk apapun tetap Mas Tono dan istrinya itu istiqomah. Dan Allah pun mengucurkan rezeki itu ibaratkan hujan terus. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.